jelas untuk patokan itu anakan yang ukuran 10 cm sekitar 30 jutaan. Jadi untuk kalkulasinya tinggal nambahnya. Harga 1 cm itu udah sangat berharga buat di kura-kura Aldabra. Yang berasal dari Afrika ya, Pak? Yang dari Afrika ya. Oke. Kalau jenis lain Pak? Jenis-jenis lain ya mungkin yang lain-lain tidak begitu mahal ya. Kalau misalnya kayak sulcata itu untuk ukuran sekitar 10 cm ya mungkin masih antara 5 sampai 6 cm masih 1 jutaan. 1, sekian, nggak mahal. Tapi kalau misal udah Aldabra itu lumayan. Itu berarti kalau misalkan ada yang beli berarti diukur dulu ya Pak? Iya, harus diukur dulu. Diukur kerakasnya, diukur dari bawah itu. Jadi per sekian 10 cm mungkin? Iya, kalau misalnya patokannya kan Aldabra dari 10 cm, ada pun lebihnya ntar misalnya 1 cm udah harganya akan beda. Kalau ini jadi apa Pak? Ini namanya Aldabra, kura-kura Aldabra dari Afrika. Afrika. Kalau yang putih ini sama Pak? Itu namanya sulcata. Yang kecil itu radiata. Biasa. Terus itu masih sulcata ya Pak? Masih itu Aldabra. Ada. Yang sana itu pardalis yang pojok itu. Jadi yang ini ukuran berapa Pak? Ini kurang lebih ada 70 sentian kali. 70 cm. Ingin tidur dia. Kan biasanya pegang palanya gitu dia langsung Ini asli dari Afrika ya? Afrika ya. Usianya berapa Pak ini kira-kira? Ini 20 tahun ya. 20 tahun ini Pak? Iya. Belinya kebetulan udah besar begitu. Kita beli mungkin baru 2 tahun itu. Dari tadi pegangnya baru 2 tahun. Iya. Kalau itu dirawat kan? Iya, kasih minyak, kasih vaselin. Iya, dijemur, dikasih vaselin biar mengkilap begitu kan. Jadi kalah kita perawatannya kan. Kalau misalkan lagi musim hujan nih Pak, itu gimana dijemurnya? Musim hujan kan pasti ada panasnya kan, hujan tetap ada panas. Jadi paling kan ada waktu-waktu tertentu kan biasanya kalau siang kita lepas. Kita lepas jadi ntar kalau dia udah kepanasan, neduh sendiri, pulang sendiri. Ada sebagian masuk sendiri, sebagian nyari tempat sendiri. Kalau penjemurannya wajib Pak? Wajib dijemur? Iya, gitu? wajib dijemur. Kalau mengatas tidak ada matahari gimana Pak? Biasanya pakai lampu UV ya kan. Kayak UV. Iya. Berapa watt itu Pak? Ya tergantung kapasitasnya. Kalau misalnya kayak begini mah 100 juga cukup. Ntar kalau dia butuh kan dia akan nyamperin ke lampu. Kalau enggak ya enggak. Tapi kalau udah gede-gede begini mah aman, insyaallah kuat. Nggak rentan. Yang kecil-kecil itu harus pakai UV. Makanya seperti yang di dalam tadi kan harus pakai diasingkan sendiri. Nah kalau itu tadinya kecil itu. Iya itu. Kalau pribadi Pak Haji nih, sukanya lebih ngerawat yang dari kecil atau udah besar gitu? Sebenarnya kalau misalnya besar kan resikonya lebih kecil daripada kecil. Iya. Perawatannya nggak begitu ribet kalau udah besar begini. Nggak perlu pakai lampu, nggak perlu pakai pemanas. Makannya juga aman. Nggak perlu pilih-pilih kayak yang di dalam itu maunya pakcai doang gitu. Yang lain-lain nggak belum mau. Apakah ada yang berbeda Pak Haji perawatan misalkan beda jenis gitu? Perawatannya ada yang berbeda atau gimana? Kalau saya mah sama aja ya. Samain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Cuma kalau kecil aja kita beda perawatan, penjemuruannya sama, makanannya juga harus, proteinnya juga harus terjaga, diperhatikan.
asupan makanannya, vitaminnya. Kalau begini mah aman-aman aja, nggak perlu. Misalkan tadi ada sulcata dari Afrika ya Pak? Iya, Lalu kalau misalkan beda negara gimana Pak? nggak apa-apa. Mereka bergabung aja, kayak kenalan dulu. Sudah berapa lama Pak Haji suka kura-kura gini? Ini kita ya sebenarnya ketika suka itu ya kita beli. Jadi sekitar 2 tahunan lah saya. Atau 2-3 tahunan mungkin ya barangkali. Dari 2018 insya Allah ya udah 3 tahun masuk. Nah ini kalau misalnya dia mau nambah, ininya rada pecah begini, jadi ntar dia akan bikin. Baju itu koleksi atau gimana sih Pak Haji? Iya, saya sebenarnya koleksi. Apalagi ya, memang ya disebut hobi, ya koleksi ya. Seneng aja ngelihatnya. Menghibur hati Pak Haji. Nah iya. Nah ini kalau pagi-pagi dikeluarin itu kan kita los-los, mereka nyamperin, kita lagi duduk, dia nyamperin. Udah kayak ini aja, peliharaan apa ya? Oh nih Pak Haji, kalau kendalanya apa sebenarnya? Ada kendalanya? Setiap kita ngerawat makhluk bernyawa pasti ada kendala. Kendala itu jadi kita harus benar-benar tahu apa. Ya kan, contoh misalnya dia kurang panas, dia akan pilek. Ya kan, dari matanya berair. Ya kan, keluar semacam ingus. Ya. Terus kalau misalnya makanannya juga terlalu banyak ini, kurang cocok gitu, ntar ada pengapuran kayak jamur gitu atau gimana Pak? kayak kita bilang kayak berak kapur gitu, kayak putih gitu ya. Tapi ya salah masih aman. Dan memang kendalanya di kura-kura itu kan gitu ya. Biasanya kan ginjal, batu ginjal kan. Kendala utamanya itu. Cara mengatasinya gimana Pak Haji? Kalau misalnya kayak tadi, paling kita jemur aja. Kalau misal pilek ya itu berarti kurang penjemuran. Termasuk kalau misalnya dia berak kapur ya biasalah kita ada kasih vitamin, atau mungkin dijemurnya juga perlu lebih banyak lagi. Dan perlu variasi. Tidak boleh ada makanan-makanan yang pantangan menurut saya itu kayak kol itu tidak boleh karena dibikin kembung ke kura-kura. Kalau biaya perawatannya gimana Pak Haji? Biaya perawatan atau mungkin biaya ini ya, memeliharanya, pakannya kita pakai apa itu sayur-sayuran yang apkiran, yang dari pasar-pasar itu, kayak biasanya dari pengebun atau dari petani itu kan, kalau misal mau nyuplai kan banyak yang kebuang, nah itu kita ambil. Sama Pak Haji ditampung gitu ya? Iya, kita tampung. Daripada mubazir ya Pak Haji? Daripada mubazir, dan kita juga ngirit juga. Iya. Kalau kita beli kan kita beli bisa 50.000 sekali makan ini. Tapi dengan adanya apkiran tadi, kita kadang 10.000, kadang-kadang 5.000, tergantung kita mau ngasihnya berapa ke yang nganter, uang rokoknya. Kalau lagi nggak punya duit ya kita nyari ini aja, nyari rumput sendiri. Pantangannya tadi? Kol. Kol doang? Iya. Kol doang Pak? Iya, selama ini saya pantangannya itu aja, yang lain-lain nggak. Maaf nih Pak Haji, metode Pak Haji itu pelihara kura itu hanya sebatas sekedar hobi atau ibaratnya maksudnya
kah atau gimana gitu Pak Haji? Rencananya kedepannya juga kita akan breeding, ya kan. Cuma kan karena lokasinya juga belum. Kedepannya insya Allah kita akan tangkarkan semuanya. Memang dari awal semuanya konsep yang saya terapkan adalah breeding. Jadi apapun yang saya punya saya harus ditangkarkan. Dari burung, kura-kura atau apa aja yang kita dari ikan juga kita pengen tangkarkan semuanya. Semua yang Pak Haji Ini suka kisaran dari- harganya bagaimana ya? Termasuk ayam hias, merak, pigeon, ya, semuanya kita beri. Mungkin kurang etis, tapi yang jelas untuk patokan itu anakan yang ukuran 10 cm sekitar 30 jutaan. Jadi untuk kalkulasinya tinggal nambahnya. Harga 1 cm itu udah sangat berharga buat di kura-kura Aldabra. yang berasal dari Afrika Pak? Yang dari Afrika ya. Pak. Oke. Kalau jenis lain Pak Haji? Jenis-jenis lain ya mungkin yang lain-lain tidak begitu mahal ya. Kalau misalnya kayak sulcata itu untuk ukuran sekitar 10 cm ya mungkin masih antara 5 sampai 6 cm masih 1 jutaan. 1, sekian nggak mahal. Tapi kalau misal udah Aldabra itu lumayan. Itu berarti kalau misalkan ada yang beli berarti diukur dulu ya Pak Haji? Iya, harus diukur dulu. Diukur kerakasnya, diukur dari bawah itu. Jadi per sekian 10 cm mungkin? Iya, kalau misalnya patokannya kan Aldabra dari 10 cm, ada pun lebihnya antara misalnya 1 cm udah harganya akan beda lagi. Nambahnya juga udah lumayan. Kayak radiata mungkin ukurannya tidak akan maksimal ya, cuma segini aja udah besar. Kayak pardalis itu udah mentok segitu, dia tidak akan nambah lagi. Yang dimiliki Pak Haji di sini nih khususnya ada berapa ekor? Yang ada di sini semuanya ada 16 ekor saya. Dalam berapa jenis Pak Haji? Dalam 7 jenis. 7 jenis. Iya, Yang paling mahal itu tadi Aldabra ya. ada berapa? Iya, 10 cm 30 juta. 30 juta ya.